live streaming. Thank you, exit game. Oke, kita stop aja gitu loh. Bang, nggak bahas Black Clover. Ini apa ini? Mr. K kalau animenya Black Clover nggak ada rencana untuk review ya. Nantilah, nunggu tim. Mr. K cuma nunggu tim doang. Sabar ya. Kalau Mr. K masih sendirian nggak mungkin lah aku bisa bahas banyak hal. Dulu Mr. K kayak Mr. K ibaratnya pernah janji kan bakal bahas Boruto, Attack on Titan, tapi ternyata mau gimana lagi? Ternyata tangan cuma 2, otak cuma 1, mata juga cuma punya 2, dan waktu cuma 24 jam. Ya mau gimana lagi gitu loh. Dan gak bisa aku bahas banyak-banyak. 3 aja itu udah bersyukur loh. Dan kalau misalnya lagi moodnya bisa tiap hari kan ibaratnya kan. Tapi kalau gak mood ya bisa stres gitu. Ini kalau nggak pakai musik lah. YouTube. Musiknya pakai apa ya? Bentar, tak cari musik enak. Apa ya musiknya? Kasih apa ya? Malah bingung gue. Ini aja lah. Aman kan musiknya ini kan? Bukan masuk angin, ini cuma batuk kok. Suara keyboardnya kenceng. Ini musik loh, musik aman kan? Suara nggak terlalu apa? Aduh nyetrom ya. Oh ya, ngikutin manga apa aja kan? Wait, aku tunjukin manga yang ku ikutin apa aja. Manga. Dari Manga Plus dulu ya. Habis itu kita ke website kesayangan. Karena kan nggak semuanya yang resmi itu ada di ibaratnya apa namanya ya, manga-manga favorit ada di situs resmi itu nggak semuanya ada. Monster aku nggak ngikutin, cuma baru ngikutin sampai chapter 15 tapi nggak aku lanjut karena nggak tahu kayak kurang mood gitu loh. Mana tuh yang baru tuh? Oh ini apa? One Piece, weh gila kan? Ini One Piece bisa nomor 1. Mr. K pernah baca di Reddit, bukan di Reddit sih, kayak di forum internasional, entahlah, Mr. K lupa. Itu ceritanya tuh gara-gara fans Indonesia juga yang emang berhasil. Banyak yang download, banyak yang baca, apalagi secara kemarin ya. Kemarin itu yang minggu kemarin kan bahasa Indonesia udah muncul kan. Itu katanya di Play Store itu downloadnya meningkat berkali-kali lipat karena udah ada bahasa Indonesia. Dan menariknya, yang subtitlenya apa kok subtitle toh? Yang pakai bahasa Indonesia di Manga Plus itu gila sih untuk apa ganti kata-katanya sih. Kata-katanya bukan hanya disesuaiin ya sama orang kita ya. Kayak di Manga Plus yang versi Inggris, Zoro kan Zulu. Kalau di Indonesia dirubah Zoro, dan jurusnya masih pakai bahasa Jepang gitu loh. Jadi keren deh. Mr. K pun waktu keluar bahasa Indonesia terharu sama kalian yang ibaratnya serasa gini lah, kebanggaanku gini. Serasa aku gak nyangka saja ternyata apa yang ku lakuin hampir setahun ini ibaratnya selalu gembor-gembor
Mr. K selalu baca manga plus. Mr. K selalu baca manga plus tanpa menyudutkan ibaratnya yang baca web kesayangan ya. Mr. K kan nggak mau ibaratnya sekiranya kayak harus maksa atau enggak. Mr. K tidak pernah maksa. Kalian mau baca web kesayangan monggo, ibaratnya yang ilegal lah lebih tepatnya. Mau baca yang legal pun monggo. Cuma untuk personal opini Mr. K, kalau ibaratnya aku udah mutusin sesuatu, ya bakal akan ku ibaratnya gimana ya? Akan ku gas sampai kapanpun gitu loh. Kan Mr. K dulu udah mutusin, aku bakal baca manga plus karena manga plus sudah nyediain versi bahasa Inggris dan alhamdulillahnya kan Mr. K bisa bahasa Inggris kan. Jadinya come on, it's time to support Oda Sensei kan. Dan akhirnya aku lakukan walaupun ibaratnya resikonya kan view turun, dihujat lah atau gimana, kurang cepet atau gimana. But Mr. K I don't care gitu loh. Dan ini thanks lah buat kalian, One Piece bisa nomor 1 kembali sebagai sesuatu yang dibaca gitu loh. Ya, hello. Mr. K orang Jepara. Terus selain One Piece, Boruto juga baca, tapi maaf aku gak bisa nge-review lagi karena seperti yang aku bilang tadi kan, Mr. K cuma 1 orang. Alhamdulillah. Lanjut. Jujutsu Kaisen aku baca. Spy X Family juga baca. Apalagi Muscle and Magic ini. Muscle and Magic ku ikuti yo. Gila, sekarang ceritanya makin keren gitu loh. Sakamoto Days ini termasuk manga baru. Manga baru yang ibaratnya menceritakan kayak karakter utamanya kayak pelatihnya Slam Dunk. Mr. K suka sama Hero Academia enggak? Udah gak ngikutin lagi, aku cuma ngikutin anime. Kalau manga udah enggak. Anime yang genrenya kayak Hunter x Hunter yang seru apa bang? Aku inget tapi aku lupa. Nantilah. Daily Shift Samurai ini termasuk manga baru 2 chapter. Tapi kayaknya ini bakalan booming ke depannya. Tinggal ceritanya tuh kayak gimana gitu loh. Karena ternyata kejutannya juga keren gitu loh. Ini manga baru, The Elusive Samurai baru 2 chapter. Kimetsu no Yaiba nomor 18. Entah kenapa versi manganya gak terlalu, manga online ya, gak terlalu wah daripada manga-manga favorit. Lanjut apa lagi ya? Oh ini Hell Paradise Jikoku Koraku. Ini juga keren. Jujutsu Kaisen ngikutin. Ayakashi Triangle gak terlalu ngikutin karena chapter 1 2 ngikutin, terus chapter 2 karena banyak ecchinya. Bukan karena Mr. K gak suka ecchi ya. Mr. K jujur cowok suka hal opai-opai. Cuma kalau terlalu berlebihan, kesannya itu bukan nonjolin cerita, tapi nonjolin ya bagian sensitif wanita lah. Dan I don't like it gitu loh. Oh ya, sama Chainsaw Man terakhir. Ini kalau yang di Manga Plus. Dan sekarang kita pindah ke versi web kesayangan. Seperti biasa ada, tapi Manga Asu sekarang nggak nganu lah. Ini web kesayangan Mr. K namanya Manga Asu. Jadi tolong dicatat, diingat-ingat namanya Manga Asu. Kapan lagi bisa misoh, tapi misoh secara legal kan? Manga Asu. Bentar, aku tunjukin. Bukan. Genre. Aku sukanya web kesayangan kayak gitu. Tiap kali klik pasti ada sesuatu gitu loh. Apa ya? Bentar. Dice, aku ngikutin Dice. Dulu pernah berhenti di 150-an chapter, tapi 3 hari yang lalu aku ngikutin kembali dan ceritanya oke lah, makin seru gitu loh. Tapi gak seperti dulu, ibaratnya banyak kan.
Dulu banyak aku ikutin manga-manga baru, tapi sekarang nggak bisa karena waktu udah kesita kan. Terus apa lagi ya? Bukan. Second Life bukan. This Man bukan. Kok manga Cina semua tuh yang mendominasi tuh? Oh, Versatile Mac, ini aku juga ngikutin. Ada Babang Chen Fan tuh, maksudnya main bahas fans anime yang norak sekarang. Maksud norak gimana? Mister K gak terlalu pandai bahas gituan. Ngapain dikira drama kalau aku bahas gituan? Lebih baik bahas yang ibaratnya kalau teori-teori berlebihan kan. Kayak kemarin lah yang di YouTube. Bentar, aku tunjukin. Nah, ini bukan mau klarifikasi atau gimana ya. Kan di video gila, akhirnya kekuatan Saitama terbongkar gara-gara gigitan katak. Sengaja emang aku kasih judul kayak gitu biar di clickbait emang. Kalau gak clickbait kan gak bakal ada yang nonton gitu loh. Maksudnya gak bakal ada yang tahu ibaratnya konten yang ditunjukkan di komikku itu sebenarnya cuma cari sensasi doang gitu loh. Dan udah aku jelaskan jelek-jelek, katanya ada beberapa komentar menarik nih. Nah, niat Mister K gak pernah sekalipun mau mancing ke apa geger atau gimana, enggak. Bentar, ada yang bela dia juga, ya gak tahu sih. Oh, ini dia. Namanya juga teori bang. Kok lo jadi sok bener banget anjir, sok paling tahu segalanya, auto angsup. Ini orang nggak tahu bedanya teori sama ibaratnya mengomongkan suatu hal yang disebut fakta. Padahal ibarat bentar, ada kok. Kata-katanya tuh ada. Biar ku tunjukin kalian bisa menilai itu teori atau enggak gitu loh. Mister K kalau teori mah gak bakal ku urusin sampai segitunya. Gak bakal ku buat konten lah, ngapain juga, itu kan cuma teori. Orang bebas lah berteori. Tapi kan yang ku gak suka itu apa ya namanya ya? Ini loh. Ini apa? Spoiler alert. Udah spoiler tuh ibaratnya udah bocoran gitu loh, bocoran cerita utama. Banyak di sini yang membanding-bandingkan Blaze dan Saitama. Jika kekuatan Saitama fakta Blaze, fakta. Ini Deoli fakta ini loh, fakta. Kalau bumi tambahan. Dan sebelum Mister K bikin konten kayak gini, intinya kan dia di kata-katanya kan nggak ada sedikit pun kata teori, nggak ada. Itu semua itu dia bilangnya fakta. Bahkan di komentar salah satu aplikasi nyuwun sewu guys sebut nama Komiku, beliau bilang itu dari versi Jake asli dari Jepang dan yang buat Yusuke Murata Sensei sama Wan. Nah saat itu juga Mister K mikir gini, gila, balas-balasan komentarnya itu panjang dan ada beberapa yang percaya dan takutnya sama aja ibaratnya gini lah, malu-maluin lah kita sebagai orang Indonesia, nggak ikut andil dalam pembuatan storyline manga suatu karya dari pihak orang Jepang kan. Setidaknya kalau nggak bisa jadi kalau nggak bisa support secara real ya, dari mati beli komiknya lah atau beli ibaratnya apa majalah tanya jawab dari manga Jepang kan. Kalau emang nggak bisa kayak gitu, lebih baik diam saja daripada ngerusak cerita. Teori sih boleh, tapi kan ini udah gak teori lagi gitu loh. Dan anehnya ada yang bilang itu teori, gak apa-apa lah anjing loh. Dia itu bilang bukan teori loh.
kok bisa-bisanya gitu loh. Ada yang bela sampai segitunya. Orang ini sengaja ngerusak cerita. Ngerusak cerita itu sama aja ibaratnya. Kalau di Jepang bisa kena hukum loh, beneran bisa kena hukum kayak gitu. Ada yang namanya hak cipta. Hak cipta itu paten. Seandainya Yusuke Murata Sensei tahu ginian ya, pasti udah dilapor nggak perlu diusut ibaratnya komen kayak gini, langsung di pihak hukum gitu loh. Gigit katak. Kalau di awal bilang ini hanyalah teori, lah enggak, spoiler alert. Bagi yang ibaratnya kemarin bilang ibaratnya mungkin nonton di sini ya, bilang itu kan cuma teori men, enggak ada kata-kata teori itu, udah ada bos. Kalau emang teori udah nggak bakal gitu loh, nggak bakal kubahas, ngapain gitu loh. Ini nggak spoiler alert, fakta blast. Terus chapter 288 versi Jix. Kok bumi gak mengalami kehancuran? Chapter 289 2090 versi Jix. Bahkan Mr. K saking gobloknya ya. Aku sampai cari tuh begini. One Punch Man versi Jix. Versi Jix. Saking gobloknya Mr. K aku cari, tak pencet enter. Mungkin maksud Anda One Punch Man versi Jix. Oke. Malah keluarnya free XXX porno gini bener. Ya, porno. Gimana ini? Jix. Keluarnya malah situs porno, bokep barat, mobi, Yujis, astaga naga. Makanya kan kemarin Mr. K gak ada niat ngejek sama sekali. Ngapain gitu loh, ngerusak cerita. Teori boleh, tapi kalau ibaratnya udah ngaku-ngaku, apalagi harus sampai segitunya. Aku gak ngelindur. Sampai ada yang saking begonya tuh bilang gini, gimana kalau tweet plus, apa yang dikatakan orang tersebut benar terjadi? Kan bego namanya gitu loh. Sama aja percaya ramalan kemarin, kalau ibaratnya yang siapa itu? Yang dibahas sama Om Deddy Corbuzier? Yang dibahas ini lihat nih, One Punch Man versi Jix keluarnya emang parah ibaratnya. Yang nonton bocah itu sedikit, Mr. K sedikit kok. Tenang aja. Mbak Yu, ibaratnya kan kayak gitu kan, percaya sesuatu yang ibaratnya dari masa depan lah, itu kan bego gitu loh. Kejadiannya terulang kayak ibaratnya dari One Piece lah. Chopper Die. Prediction. Ya mungkin terinspirasinya dari sini juga. Nah, ini 2015, tapi dulu itu ada di, kalau nggak salah Oro Jackson, bukan 2015, 2013 sudah muncul kayak ginian. Law akan kehilangan matanya, Chopper akan mati di tangan Kaido. Ini ramalan yang dibuat katanya dari masa depan. Padahal kalau kita disuruh berpikir logika itu mudah loh. Logika itu mudah. Oda Sensei sama asisten-asistennya ya, dia udah menceritakan semua hal tentang One Piece. Dia juga udah ngasih storyboard. Storyboard itu konsep kasar cerita. Kalau kalian nggak tahu ya, storyboard itu konsep kasar sebuah cerita yang dituangkan dalam kertas sebelum dijadikan manga. Dan ginilah, gampangnya gini, seandainya Oda Sensei ini lagi garap chapter berapa ya? Chapter 1003 ya? Chapter 1003 1003 ya, ini chapter 1003 kan? Chapter 1003 rilis. Sebenarnya storyboard yang dipegang Oda Sensei
mungkin udah ada sampai 1010 atau mungkin 1020 itu storyboard, belum jadi manga. Storyboard itu cuma kasaran doang, yang isinya cuma gambar kasar, gambar urek-urekan, tapi udah ada teks cerita. Ya sama kayak gini, orang ini yang tahu ramalan Chopper bakal mati lah, terus Kaido adalah ayah dari Zoro. Dia mungkin tahunya, seandainya ini benar ya, dia itu bukan orang dari masa depan, tapi dia tahu dari Oda Sensei sendiri ketika dia baca storyboardnya. Dan karena mungkin persaingan dalam dunia manga kan ketat, banyak sebuah fakta menarik ya, di Jepang sana mangaka itu sering ganti asisten, entah itu mungkin asistennya mau pindah ke hal lain atau mungkin dipecat atau gimana. Ya mungkin itu kejadiannya sama kayak asisten Oda Sensei yang karena merasa pengen dikenal atau mungkin cari sensasi, dia bocorin storyboard kasarannya Oda Sensei ya tentang di Wano. Tapi kan Oda Sensei gak goblok-goblok amat kan. Oda Sensei tuh gak goblok-goblok amat. Oda Sensei tuh jeniusnya bukan main loh, beneran. Ketika kayak kemarin lah, ketika banyak ibaratnya teori One Piece yang bilang Gua Iblis Kaido itu mungkin ikan koi yang berubah dari naga atau gimana, atau mungkin Kaido itu keturunan naga atau gimana. Di SBS 98 di prank semuanya kan. Oda Sensei itu manusia asli yang makan buah iblis apa? Wonomi Azure Dragon. Gitu loh. Bang, tahu makanan horog-horog gak? Tahu lah. Tahu. Suruh nonton Bakuman aja. Iya, harusnya suruh nonton Bakuman orang-orang kayak gitu, yang ibaratnya mereka gak tahu kalau ibaratnya kalau ada prediksi benar. Dan anehnya gini loh, budaya Indonesia itu menarik. Menariknya gini, seandainya ada suatu teori benar, pasti langsung timbul ujub, rasa bangga dalam dirinya. Apalagi kalau teori itu gak pernah dicetuskan oleh orang lain ya, pasti akan timbul rasa bangga dalam dirinya. Dan saking overnya bangga, merasa ibaratnya udah kenal cerita ini, padahal mah kagak. Seandainya Mr. K pun berteori apapun, Mr. K gak pernah ibaratnya harus pamer atau gimana, enggak. Makanya kan sekarang aku lebih fokus ke ngobrol ngalor ngidul, yang gak terlalu fokus ke teori atau gimana. Aku ngomongin yang ibaratnya menarik. Kalau seandainya aku gak tahu ya bilang gak tahu, tahu ya tahu, gitu loh. Mas ada yang donate? Oh iya, tadi ngomong terus ya, bentar. Dari Dan Kokun, Mas, kenapa fans anime atau manga One Piece atau anime atau juga manga ada yang ngebahas atau ada yang komen malah dihina? Padahal dulu gak kayak gitu. Karena yang nonton anime sekarang itu ada juga dari komunitas yang usianya di bawah 17 tahun. Dan usia tersebut nontonnya ngawur. Gini lah, nyewon sewu gih, bukan menyindir atau gimana. Kelahiran tahun 80 sampai 90-an, 95 lah, 95 mungkin terakhir 2000. Mereka masih bisa respect tentang komentar-komentar orang lain, atau mungkin yang di online kayak gini ya, di komunitas mungkin nyebutnya wibu, otaku atau gimana, dengan sangat bijak tanpa harus toksik. Itu karena di zaman-zaman itu, zaman kecilnya mereka udah nikmatin anime yang emang bersih dari pikiran kotor. Maksudnya pikiran kotor gimana? Anime-anime yang tayang di TV ataupun anime-anime jadul zaman dulu jauh sekali dari kata ecchi, atau mungkin yang vulgar, ecchi, hard ecchi, atau mau yang lebih gila lagi kucing poi. Nah sekarang kalian coba lihat di website kucing poi aja lah, website kucing poi, cek terus bagian view-nya dicek aja, itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu loh. Dan aku pasti yakin lah, gak cuma orang dewasa saja yang ke kucing poi atau ke situs lain, anak kecil juga banyak. Makanya kan ibaratnya yang komen-komen komen-komen di situs, bukan situs sih, nyun sewu, YouTube yang ibaratnya pembahasannya anime-anime yang ibaratnya mengarah ke ecchi, itu banyak komentar. Ya gak usah jauh-jauh lah, ke sahabat Mr. K sendiri ya.
di Issei Nugroho. Di Issei Nugroho itu, tiap komentar kalian bisa lihat. Komentarnya pasti ada ribuan pasti. Tiap video pasti ribuan. Berbeda dengan Mr. K. Mr. K ketika bahas sesuatu, apalagi kayak One Piece, Hunter x Hunter, komentar ribuan itu jarang. Paling hanya di 1, 2, 3 video. Nggak bisa sering. Karena gimana ya? Orang dewasa itu rata-rata males komentar. Mr. K pun paham. Juga aku pun juga males ibaratnya komentar. Yang penting asal nge-like atau gimana, atau mungkin support lewat Saweria juga bisa. Atau kayak gitu. Orang dewasa itu nggak suka komen-komen kayak gitu. Tapi kalau anak kecil, nyuwun sewu, anak kecil emang sukanya ya ibaratnya cari ribut sendiri, cari perhatian lah, cari ya you know lah, emang masa-masa segitu gitu loh. Makanya sebenarnya yang ngerusak komunitas anime itu bukan karena kayak YouTuber toksik atau YouTuber apapun ya, tapi karena tontonan mereka yang basicnya animenya aja udah salah. Pikiran mereka itu selalu ecchi dan ecchi. Kayak Mushoku Tensei yang tayang di Mus Asia, pasti banyak kan yang menantikan adegan-adegan mantap-mantapnya kan. Ini loh anime ini. Aku biasanya Mus Indonesia. Mana? Mushoku Tensei ini kan dia rame gara-gara emang banyak anak-anak yang ibaratnya emang suka gituan gitu loh. Ini ceritanya sebenarnya bagi Mr. K ya, jujur ceritanya tidak ada menariknya babar pisah. Jangan bilang Mr. K cuma nonton animenya nggak ngikutin manganya. Loh, aku ngikutin manganya sampai yang chapter terakhir. Cuma ceritanya emang kayak gitu doang. Yang ditonjolkan cuma mantap-mantap doang gitu loh. Nama animenya dari mana? Kelak akan ku bahas. Nama animenya masalahnya ada filosofinya juga gitu loh. Jam 2 Mr. K tidur karena udah ngantuk juga kan. Besok ngedit Hunter x Hunter lagi. Kata Ilham. Fairy Tail kan udah tamat. Ngikutin manga Black Clover. Anime. Sekarang Blueware diganti Sinar Iblis bukan Sinar Dewa. Ya, walaupun Sinar Iblis, Sinar Dewa kan web kesayangan banyak yang ibaratnya uncensored kan. Sebenarnya tergantung sih. Gini loh. Kelak kalian semua bakal ngerasa bosen nonton gituan, ibaratnya langsung buka-bukaan atau mungkin porno lah, sebutannya porno. Ketika menginjak 25 ke atas, hal gituan itu udah jadi hal yang aneh gitu loh. Malah bagi Mr. K malah nggak nyonjol gitu, males lah gitu. Ya nonton anime nikmatinya udah nggak mengarah ke hal-hal yang berbau gitu lagi. Kayak Mr. K kemarin ngulang nonton anime ya, karena no Kyokai yang episode yang movie keempat atau ketiga ya? 3 kayaknya. 3 kan ada adegan mantap-mantapnya di awal kan, dan itu tanpa sensor. Dan Mr. K biasa aja tuh, karena emang Mr. K fokus untuk nikmatin ceritanya. Nge-YouTube terinspirasi dari mana? Ini loh, terinspirasi aku dari sini, Gear 5. Dulu dia itu bikin video banyak,
Ini channel inspirasi Mr. K. Dengerin aja. Mau nanya tuh Mr. K yang closing setiap video di channel Mr. K gimana itu? Closing gimana? Mau bandingin ibaratnya suaraku beda atau enggak? Siap. Ini dengerin sendiri ya. So, see you again next time. Adios ya Karamelo. Stay safe everyone. Salam Animania. Suara Mr. K asli, aku nggak pernah buat suara gitu loh. Ini tonton dulu suara Mr. K waktu ibaratnya awal-awal nge-YouTube. Bukan video pertama karena udah aku hapus video pertama. Copyright soalnya. Animania. Sebelum kita membahas hal menarik tentang One Piece, jangan lupa bantu Animania dengan like dan subscribe guys, agar Animania terus semangat berkarya di YouTube. Nah, dari artikel UC Browser 2017 itu. Dalam daftar berikut ada yang diambil dari Databook Fever Card One Piece. Merupakan salah satu mantan penduduk Pulau Langit. Terlihat dari sayap yang dimiliki. Astagfirullah, suara siapa ini? Di lautan luas sebagai kapten dari Kaku bener Pirates. Dia memakan suatu buah iblis yang memungkinkannya menyerap serangan musuh untuk memperbesar tubuh dan memperkuat serangannya sendiri. Meski bounty-nya tidak terlalu tinggi, tapi kekuatannya terbukti dengan berhasil mengalahkan salah satu dari 4 komandan manis Yonko Big Mom, Snack. Keberadaannya masih belum diketahui ada di mana. Sedangkan untuk bounty yang dimilikinya saat ini adalah 108 juta berry. Satu-satunya perempuan dalam 12 bajak laut generasi terburuk, Bonnie memiliki kemampuan buat iblis untuk mengubah umur dirinya dan semua orang yang ada di sekitarnya. Ngapain bisik-bisik, bos? Berhasil mendapatkan bounty cukup tinggi karena berhasil melarikan diri dari pemerintahan dunia berkali-kali. Saat ini, keberadaannya ada di Mary Joyce. Bounty yang dimiliki Bonnie saat ini adalah 140 juta berry. Seperti Zoro, dia adalah anak dari pengen tidur. Terusin suara Mr. K buat pengantar tidur gue. Mr. K juga sebenarnya tidur. Meski memiliki sifat yang tenang dan menghindari pertempuran yang tidak perlu, bahkan berhasil melerai Kid dan Apo yang malah bertarung saat ingin membentuk aliansi, tapi tetap saja terlihat buas saat menggunakan pedangnya. Keberadaannya sendiri di ini Mr. K. Mr. K dulu 2 tahun yang lalu. Bounty yang dimilikinya saat ini adalah 200 juta berry. Mantan marinir yang beralih profesi menjadi bajak laut ini memiliki kekuatan buah iblis jenis Ancient Juan yang cukup langka. Dirinya mampu berubah menjadi seekor dinosaurus jenis T-Rex. Meski dia langsung haus darah jenis T-Rex dan memasuki mode pertempuran, biasanya sifatnya sangatlah tenang dan berusaha untuk menghindari pertempuran. Saat ini, dirinya berada di Wano menjadi bawahan Kaido. Sedangkan bounty yang dimilikinya adalah 222 juta berry. Kapten Fire Tank Pirates ini memiliki kemampuan buah iblis paling unik dari semua supernova. Shiro Shiro Nomi memungkinkannya menyimpan ratusan pasukan dan persenjataan dalam tubuhnya. Ini aku dulu baca naskahnya gimana ya? Bisa dikeluarkan kapanpun dia butuh, layaknya sebuah kastil yang berjalan. Kemampuan yang penuh dengan keunikan tersebut didukung pula oleh kecerdikannya. Saat ini, dia berada di sebuah tempat di New World dan aman dari kejaran Big Mom. Bounty dirinya saat ini adalah 300 juta berry. Cukup kecil, padahal dia ikut dengan Luffy di arc Big Mom-nya. Merupakan tangan kanan Luffy yang... Udah. Mr. K juga gak kuat sampai batuk-batuk gitu. Bukan halus-halusin, dulu itu 2 tahun yang lalu itu... Sebenarnya punya komputer yang lumayan, cuma gimana ya, ngomong dulu kan ibaratnya kalau baca teks itu ya, kalau awal-awal mulai, apalagi basic Mr. K bukan dari ibaratnya dunia hiburan kayak gini kan, bukan dari YouTube, awalnya kan dari UC News, ada loh, sekarang udah hilang mari UC News apa.